kalau Bapak Ibu dosen yang di sini hadir selain Saya Mahfud, semuanya lagi koordinasi di sana. Ada 10-an ya. luar biasa. Dan ada yang sudah pamit duluan, ada berganti Koordinasi kegiatan. 10 orang itu mau melakukan penyerangan ini. Mas Andika. Oke, karena permintaannya perkenalan dulu, baik ini adalah saya, mirip ya. Saya sebetulnya malu untuk menyampaikan ini karena saya pernah jadi ketua kelas dari TK sampai dengan SMA. Bukan karena saya hebat, ternyata karena yang lain pada nggak mau. Jadi saya berlima ini loh, emang duduk di belakang enak loh. Oh itu. Saya tuh dulu kalau kuliah itu langsung duduk paling depan. Wah, subhanallah. Saya kalau jadi dosen, dulu saya pernah jadi dosen 14 tahun. Oh, Jelek-jelek gini saya pernah jadi dosen. Saya tuh kalau ngasih pertanyaan malah justru dari yang mahasiswa dan mahasiswa yang duduk belakang. Ya oke. Saya asli Magelang ya. Magelang. Saya kelahiran 2 Agustus 74. Jadi saya sekarang usianya 35 tahun. Subhanallah. Ini buku yang pernah saya tulis. Jadi mohon maaf tadi saya buru-buru nggak bawa bukunya. Oh iya. Saya pengen ngasih dokes tapi lupa. Nah, saya bawa. Yang buku sebelah paling kiri ini menceritakan tentang 15 tahun perusahaan saya waktu itu langsung di Jakarta. Kemudian yang tengah ini branding syariah jalan-jalan, pengalaman saya jalan-jalan dan di tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Wah, udah saya pernah ke Oman, saya pernah ke Dubai, saya belum pernah ke Asia Timur, Jepang, Korea saya belum pernah. Tapi yang Timur Tengah, kemudian wilayah Tengah, Turki, insya Allah sudah pernah semua. Tinggal Bapak Ibu sekalian kalau baca buku yang tengah itu nanti akan mendapatkan pengalaman saya ketika saya ada di Indonesia, di Indonesia dan di luar negeri. Case-case atau kasus-kasus yang berhubungan dengan branding dan saya kaitkan dengan branding syariah. Memang kerjaan saya di situ. Kerjaan saya jalan-jalan dan dibayar. Wah, subhanallah. Asik. Teman-teman juga harus punya keinginan gitu. Pengen keliling dunia enggak teman-teman? Pakai duit sendiri apa dibayarin? Dibayarin. Ya nggak apa-apa pakai duit sendiri. Ya kan rezeki dari Allah. Siapa yang pengen keliling dunia pakai duit sendiri atau dibayarin? Enak dibayarin ya karena duitnya tidak terbatas. Setuju. Semangat. Saya senang kalau ini semangat saya. Darah semangat itu. Mau dilanjut nggak? Lanjut. Yang sebelah kanan ini buku tentang bisnis. Siapa di sini yang pengen jadi wirausaha? Bisnis. Nah, baca buku yang paling kanan ini, bisnis pedas tembus batas. Ya, itu bisnisnya sahabat saya namanya Yoyo Andri Wahyono. Ya, pemilik warung spesial sambal. Oh. Ini yang paling kiri. Cool. Jadi saya ngobrol sama beliau selama 4 tahun. Ngobrolnya tapi nggak tiap hari. Kemudian saya tuliskan kalau beliau ngisi seminar, beliau ngisi workshop, karyawannya yang awalnya nyapu jalan di depan UGM, sekarang jadi wakil direktur. Itu saya wawancara sedikit dengan Mas Anton. Banyak pengalaman hebat yang saya tuliskan di buku Bisnis Pedas Tembus Batas ini. Ini waktu launching ya. Ada Mas Sabtuari sebagai moderator acara. Mohon maaf kalau layarnya kurang jelas.
disebabkan karena bukan LCD-nya yang kurang terang, Iya. tapi memang kita tidak bisa mengalahkan sinar matahari ciptaan Allah. Subhanallah. Jih. Ya, jadi kayak motor-motor itu kalau di jalanan itu kan nyalain lampu kan? Nggih. Ya kayak nggak percaya sama srengenge. Srengenge ya. Iya nggak? Iya, Itu masih- aturannya pemerintah gitu. Masih nyala ya. Kenapa harus nyala? Iya. Nggak percaya harus srengenge. Subhanallah. Ya, saya lanjutkan. Nggih. Ini tim saya. Oke, nggih. Sekarang ada 23 orang. Alhamdulillah. Ada yang magang dari UIN Nggih. 2 orang. Terus yang jadi karyawati saya sudah 2 tahun 1 orang. Alhamdulillah. Yang sudah lulus sudah resign dari Safaat dan kerja di Densu 1 orang. Iya. Namanya Mega. Mbak Mega, Mbak betul. Mega. Iya, Mbak Mega. Itu kebanggaan saya punya strategik pinter yang kerja Iya. sekarang di agensi multinasional. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Mbak Mega. Itu dia resign, saya langsung iya kan, karena apa? Saya tahu pindahnya di Densu. Kalau pindahnya di perusahaan ecek-ecek yang lebih Iya. jelek dari perusahaan saya malah larang itu. Iya. Nggak boleh. Subhanallah. Oke. Beberapa penghargaan nasional, Woi. Ya. Ya. kemudian Subhanallah. pekerjaan saya. Hmm. Suara saya jelas ya? Jelas. Nah, kalau ada perpet gitu, nggak ada masalah ya? Oh enggak apa-apa. Ya, oke. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Teman-teman mulai sekarang sudah punya mimpi, punya pekerjaan yang itu teman-teman sukai dan teman-teman cintai, sehingga teman-teman menjalankannya dengan bahagia. That I love. Ya. Organisasi yang saya geluti B3I, Ya. PNS, Woi, Dinastika. Iya. Ya. Dinastika kemarin habis ada yang ikut sosialisasi. Ya, terus mau entry nggak? Buat apa ikut sosialisasi? Ikut entry dong. Beberapa teman yang akhirnya mendapatkan pekerjaan bagus dan dikenal karena rata-rata pada ikut Binas. head student sama Binas. DVD yang video director. Nah ini di JCS Jogja Creative Society saya pengurus di situ. Urusan kehilangan sahabat saya yang anggota JCS namanya Pak Tugro Kimpling. Ya. Coba rapat mesti sama beliau di Tampul kan ya, Tampul Taman Kuliner Concat itu. Sendong Nah, catur. ini kantornya di situ. Yang fokus ya konsep di pekerjaan destinasi wisata. Jadi sekarang sedang garap destinasi wisata Cilacap. Kemudian kita juga pernah yang di Sabang, Aceh, dan di beberapa kota yang ada di Indonesia. Kemudian Hot Muslim Artist Network, asalnya pengusaha Muslim. Nah, bisnis saya ini, Woi, subhanallah. Safaat itu konsultan branding. Oh, konsultan ya? Kongkon usul-usul dan tanya-tanya. Konsultan, kerjanya konsultan. Jadi kalau ada brand yang belum ada namanya masuk di perusahaan kita, akhirnya punya nama, punya value, positioning. Sudah 26 tahun perusahaannya, jadi Subhanallah. sudah cukup tua. Di sini ada yang 26 tahun. Ya, mahasiswi belum ada yang 26 tahun. Kelahiran tahun berapa, Mas? 2005. Berarti 19. masih belum ada 20 tahun. Ya. Ini waktu saya bikin Safaat itu saya masih mahasiswa. Saya kuliah di ISI kan. Ini pengelolanya cuma 3 ini. Ya, sebelah kiri teman saya, sebelah kanan juga teman saya. Plus kakak ipar. Terus kakak itu.
Nah, ini mau bikin grup nasyid nggak jadi, ya, karena nggak bisa nyanyi. Iya. Tes berbet, oh enggak, Ah, sudah dicas. masih dikit. Tes. Oke, saya percepat perkenalannya. Nah, ini tim kita untuk yang cewek-cewek. Wah, subhanallah. Ya. Ini yang anak Uin ini loh. Ya, namanya Amalia. Mbak Amalia. Amalia. Dia ada di strategic Planner. plan. Hmm. Kemudian di sini yang ada anak Uin. Ipul ini anak Uin nih. Iya, masih Pul. Anak Uin. Beberapa brand yang pernah kita tangani, ada yang tahu enggak brandnya? Xiaomi. Xiaomi loh ya. Kalau di kereta api makanya Xiaomi. Sukanya rasa apa? Keju pedas atau ayam? Yang keju pedas ya. Ada yang rasa baru lebih enak lagi. Benar. Kari ayam. Rasa kari ayam itu enak banget. Kata ibunya rasa bayar. Rasa bayar ya murah itu. Murah gratis. Rasa kari ayam itu enak banget kalau yang rasa kari ayam. Udah pernah nyoba yang kari ayam belum? Belum kan itu baru. Iya jelas. Favorit saya yang keju pedas, tetapi ketika ada rasa kari, saya sekarang beralih ke kari. Enak yang gratis, ya. Ada yang diketahui selain Xiaomi apa? Oke, SS ya, apalagi? Arfa Barbershop, Alif ya. Pernah makan sifonnya nggak? Enak ya, enak banget dan oh iya, enak banget. Iya, iya. UI ini kita megang ekonomi pembangunan sama SMA UI. Subhanallah. Uin kapan ya? Insya Allah, secepatnya. SMA UI itu tahun kemarin dapat 2 kelas, tahun ini dapat berapa kelas tahu nggak? 6 kelas. Wah, tepuk tangan dong. Wah, luar biasa Pak Andika. Oke, branding itu begitu kerjaannya. Jadi gimana caranya supaya ada impact. Jadi waktu goyang ini, nanti setelah ini wisatawannya berapa Pak? Setahun ada database-nya nggak? Setahun ada berapa pengunjung yang datang ke sini? Ya 30-an kali Pak, 20 sampai 30. Ribu. 30.000, oke. Tahun depan 60.000 ya? Amin ya Rabbal Alamin, subhanallah. Kemudian kulinernya tambah banyak. Amin. Terus ibu-ibu yang bekerja di sini tambah makmur. Amin. Bapak ibu semuanya nanti akan umroh semuanya. Amin ya Allah. Kalau bikin mimpi itu yang sekalian yang top gitu. Ya. Allah itu maha memberikan rezeki. Allah itu maha kaya. Amin, Santai aja. subhanallah, subhanallah. Jadi kalau bikin mimpi jangan tanggung-tanggung. Nanti akan ada investor yang akan membaguskan itu semua. Amin ya Allah. Dan semuanya nanti akan mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan. Amin ya Allah, subhanallah. Nah ini kerjaan sama Mas Rama ya, sama Pak Rama sama siapa? Yang dulu di Humas, Mas Handini atau Bu Rika? Pak siapa? Alah yang punya gudang warung teh dulu di Dosen prodi komunikasi juga? Humas. Humas. Pak siapa? Oh, aduh. Ya kesupendo juga. Anu Uin yang anu branding syariah ya dulu ya. Nggih. Nah ini Lupa. Uin ini Nggih.
ngomong 5 hari 4 malam ini. Nggih, leres. Ya, hari ketiga Ya. saya sudah kehabisan suara. Ini pesertanya Win, Stein, IAIN seluruh Nggih. Indonesia ya. Saya pembicara juga dulu kayaknya Mas Nah, Andika kan? Pak Iya. Mahfud salah satu Oh pembicara. iya, benar. Nggih. Pak Mahfud salah satu pembicara di acara ini. Nggih. Admisi Besok saya dulu. Kapan-kapan bikin lagi Pak. Insya Allah siap. Sudah Berikutnya. di bikin proposalnya. Oke. Kemudian Jogja Istimewa kita terlibat di situ. Aceh Village of kita Aceh. destinasi wisata Pak. Aceh wisata halal. Hmm. Kita bikin selama kurang lebih 7 tahun riset. Jadi risetnya itu 7 tahun. Wah, Saya bolak-balik Aceh, Jogja, Aceh, Jogja. 7 tahun. Di sana mengedukasi gini tuh setiap bulan itu mungkin ada sekitar 10-11 titik saya Wah, di subhanallah. Di Aceh. kabupaten untuk Hmm. bikin suara yang sama, bikin pikiran sama untuk membangun Aceh, destinasi wisata Aceh. Alhamdulillah peningkatnya 125%. Wah, subhanallah. Nah, tapi memang harus kerja semua. Nanti ada materinya ya. Oke, Nanti siap. ada materi. Wah, keren. Saya dapat penghargaan internasional. Wah, Ya. subhanallah. Ada 3 penghargaan internasional. Kemudian Sabang, ada yang tahu Sabang nggak? Nggak tahu Sabang. Lagu Sabang tahu nggak? Tahu. Nah, Sampai Merauke. itu Sabang yang dimasukkan di itu. Destinasi wisata Sabang, kota Sabang. Nah itu kita bikin juga setelah Aceh. Ada satu kota di Aceh masih naik kapal 1,5 jam ke Sabang. Ya. Suasananya kayak gini, ya. Tapi di bawah ada pantainya, dikelilingi pantai karena dia pulau. Dan kalau selulup, ya, selulup itu kayak gini nih. Ada ikan-ikan Nemo, ada. Jadi nggak kalah sama Raja Ampat. Jadi ini wisata halal juga. Ini diresmikan sama Pak Wali Kota. Oke, ini tim kita dan keluarga. Oke, itu perkenalan ya. Selesai acaranya. Perkenalannya. Perkenalan Pak. Subhanallah. Baik, sekarang masuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai di slide-slide berikutnya, saya ingin nanya sama Bapak Ibu sekalian di sini, ya. Apa sih tujuan destination branding wisata Watu Goyang? Ya, pilih salah satu. Oke, wah menarik ini. Anda mau pilih yang mana? Yang pertama, ya, agar Watu Goyang menjadi terkenal. Yang kedua, Watu Goyang mudah dapat wisatawan. Yang ketiga, Watu Goyang jadi dinamis dibanding lainnya. Yang keempat, Watu Goyang gampang diingat wisatawan. Yang kelima, agar Watu Goyang terlihat keren. Atau yang keenam, wisatawan ketagihan datang ke Watu Goyang. Silahkan, ini nggak ada yang keliru loh dari 6 poin ini. Tetapi kira-kira prioritas yang paling bagus itu yang di nomor berapa? 6. Yang milih nomor 6 tujuh jari. Luar biasa. semua Oh, dari mahasiswa ayo. milih. Subhanallah. Udah pada 6 ya? Udah pada pinter ini Pak. Saya juga setuju nomor 6. Subhanallah. Kalau udah pada pinter gini ya saya pulang aja. Nggak perlu saya jelaskan. Kan tujuannya jelas. Ya nggak? Kalau kita punya wisata, tempat wisata yang keren, tetapi wisatawannya nggak pernah balik lagi ke sini, percuma nggak? Iya. Kalau kita Watu Goyang jadi terkenal karena IG-nya bagus ya, terus adminnya sregep bikin story, tapi wisatawan nggak pernah balik lagi ke sini, itu sedih nggak sih?
Maka prioritas utama sebetulnya ada di nomor 6. Karena nomor 6 itu sebetulnya menjaga loyalitas konsumen, menjaga loyalitas para wisatawan. Kalau Bapak Ibu sudah punya wisatawan datang ke sini, bikin dia carane ben susuk balik meneh. Nek perlu nek rene dhewe engko nirene engko ngejak kancane. Engko kancane sedorene sak kampung digorene kabeh. Gimana caranya? Ada nggak caranya? Bisa? Pernah praktekkan belum? Belum. Mau bisa nggak? Mau. Mau? Wah, pasti. Kalau mau bisa, saya ajarin. Siap. Ya. Tapi nggak boleh tidur. Oke. Soalnya enak banget ya. Aku Saya- pengen bubuk ya. Kalau melihat gini nih, pemandangannya indah ya. Rasanya pengen gelar spring bed. Oke. Nomor 1 caranya ya, supaya jadi favorit wisatawan. Ini sangat bisa, potensinya sangat besar banget. Ya. Saya melihat di internet, saya melihat di YouTube-nya orang-orang, ya. Tapi saya belum melihat YouTube officialnya wisata Watugoyang, atau mungkin saya yang keliru untuk melihat ya. Sudah ada belum YouTube-nya Watugoyang khusus yang dibuat oleh masyarakat, yang akunnya mau dibuat oleh misalnya Pak Farman atau siapa yang punya YouTube, akun YouTube, atau minta bantuan teman-teman muda untuk membuat akun dan memvideokan. Setiap pelanggan ke sini divideokan. Dari mana, gimana komentarnya, ada pesan-pesan apa, itu diceritakan, dibikin akunnya, kemudian baru Instagram saya lihat ya. TikTok ada nggak? TikTok ada pada tim IT Pak. Tim ID. Nama itu Jiono Pijet atau Waktu Jiono sama YouTube Pak Suhardi Amarta. Kalau YouTube sudah ada juga. Kok saya nggak nemuin ya? Apa kata kuncinya? Apa subscribe-nya sudah berapa Pak? Oke, mungkin karena baru 200 ya. Ya, itu berarti ditambah Pak. Sudah berapa postingan? Untuk wisata desa 200 subscriber itu sudah lumayan. Teman-teman, saya berharap menambah ya. Terus subscribe semua di YouTube-nya. Suhardi Amarta sama itu Jiono. Kalau Bisa, YouTube kan? saya nggak usah diikutin, ada tapi nggak. Bagus lagi kalau bukan atas nama pribadi, tapi atas nama komunitas Watugoyang. Wah, itu keren ya. Masih malu-malu Pak. Masih malu. Iya, masih malu. Padahal itu jauh lebih powerful. Ya, beberapa negara, beberapa kota sekarang pakai akun official. Ada berapa? 174 udah banyak Pak. Ya, itu jadi akun official aja diminta ganti nama ya. Ya besok. Iya. Ya, usulan saya ada beberapa poin ya. Pengelola dan masyarakat sekitar memahami apa itu brand. Jadi harus paham tentang brand itu apa. Yang kedua, memahami berada di kategori apa kita bermain dan perbedaan yang kita miliki tak terkalahkan oleh desa wisata Desa yang wisata lain. yang Karena headway-nya desa wisata. Kalau perlu bukan menjadikan desa wisata lain sebagai kompetitor, di atasnya desa wisata lain. Misalnya apa? Watugoyang sama Watumabur itu apanya? Kakak beradik apa? Nggak ada hubungannya. Tetangga. Ya, kalau bisa bukan kompetitornya bukan mereka, tetapi yang lainnya lebih tinggi. Kayak Jogja itu kompetitornya bukan Surabaya, bukan Jakarta, enggak, dia itu Melbourne. Dia itu yang ada di Qatar, ya. Kemudian ada di
kota-kota yang Sydney, Singapura, Kuala Lumpur itu head-to-headnya sama itu. Nah teman-teman waktu goyang ini juga kompetitornya harus di atasnya. Biar apa? Biar nanti yang lainnya jadi di bawahnya. Itu strateginya begitu. Kemudian memiliki value yang unik. Ya nanti saya jelaskan value itu apa, cara bikin value-nya. Kemudian berada di segmen yang tepat, memahami perilaku wisatawan. Kemudian memiliki diferensiasi yang tak terkalahkan. Memiliki positioning yang jelas. Apa itu positioning? Bagaimana membuat positioning nanti saya jelaskan. Oke, sekarang tentang definisi brand. Saya akan coba jelaskan dengan pendekatan yang paling mudah. Kalau teman-teman lihat emas batangan,